Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fasaqalahuma, maka dia memberikan minum pada hewan ternak mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhilli, kemudian dia beralih ke tempat yang teduh. Faqal, lalu dia berkata, Rabbi, Rabbku, inni lima anzalta ilayya min khair, sesungguhnya aku terhadap anugerah yang engkau turunkan faqir, aku adalah faqir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa hadirin, hal pertama yang kita lihat dulu dari surat Al-Qasas ayat 24 tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya, khususnya kita lihat sejak ayat 21. Di dalam ayat 21 hadirin tergambar bagaimana Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Allah yang pernah terlibat dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, dan korbannya adalah dari kelompok pendukung Fir'aun. Akhirnya beliau dinasihati oleh seseorang untuk keluar dari kota tempat terjadinya kasus itu. Banyak yang menyebut nama kota ini adalah kota Memphis, atau disebut juga dengan Ainus Syams. Akhirnya tampak dalam ayat 21, Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota itu karena ternyata para pemuka istana Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Keluarlah beliau dari kota itu dalam keadaan takut. Tapi di sini kita lihat, walaupun dalam kondisi seperti itu, beliau tetap berdoa pada Allah. Doa yang menunjukkan betapa beliau menyerahkan perlindungan pada Allah. Apa doa beliau? Rabbi, Rabbku, najjini minal qaumiz zalimin, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ini diantara doa Nabi Musa alaihissalam, khususnya ketika beliau meninggalkan kota tempat terjadinya pembunuhan tidak disengaja itu. Karena jelas posisi itu tidak mudah. Harus Allah menghindar dari kejaran antek-antek Fir'aun. Allah. Dan bukankah hadirin, bisa saja mata-mata ada dimanapun, para penjilat juga ada dimanapun. Karena rumus sederhana, di mana ada penguasa zalim, di situ menjamur para penjilat. Jelas tidak mudah posisi Nabi Musa, tapi beliau tetap berdoa pada Allah. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Rabbku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Rasanya hadirin, elok pula kita memperbanyak membaca doa ini. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ini pelajaran pertama kita, doa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah tampak dalam ayat 23-nya, akhirnya Nabi Musa bergerak ke arah lokasi Madian. Madian ini diperkirakan oleh banyak ahli berada sekitar daerah bagian utara Saudi Arabia sekarang. Jadi tampak jauhnya perjalanan beliau dari Mesir menuju Madian. Menarik hadirin, ketika sampai di daerah Madian ini, beliau mendapati sekelompok orang yang sedang memberikan minum pada hewan ternak mereka. Tetapi ada dua wanita yang justru tadudan, justru menghalangi hewan ternak mereka untuk minum. Itu tampak dalam ayat 23-nya.
Orang memberikan minum hewan ternak, dua wanita ini justru menghalangi hewan ternak mereka untuk minum. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ma khata'ukuma, ada apa dengan kamu berdua ini? Kenapa dihalangi hewan ternak untuk minum? Barulah mereka menjawab, kami tidak memberi minum hewan ternak kami hatta yusdirar ri'ah, sampai para penggembala itu pulang. Pulang dulu mereka, baru kami yang memberikan minum pada hewan ternak kami. Mengapa langsung kami yang turun tangan? Wa abuna syaikhun kabir, ayah kami telah tua lagi usia, makanya langsung kami yang turun tangan. Hadirin, dari celah kisah ini wajar saja kita temukan pendapat sebahagian ulama yang memahami ternyata wanita di dalam Islam tidak dilarang untuk bekerja selama terjaga kehormatan dirinya. Tersimbol dari kisah dua wanita tadi. Baru kami berikan minum hewan ternak kami setelah mereka pulang. Wanita dalam Islam tidak dilarang untuk bekerja selama terjaga kehormatan dirinya. Dan lebih khusus lagi bagi wanita telah bersuami, tentu dia harus meminta izin pada suaminya. Sederhana logikanya. Mengapa wanita telah bersuami harus minta izin pada suaminya? Karena kita paham di dalam Islam, suaminya lah penanggung jawab hidupnya dunia akhirat. Berat tanggung jawab suami, sehingga wajar saja istri mesti meminta izin pada suami. Tanggung jawabnya berat dunia akhirat. Setelah akad nikah, berpindah tanggung jawab yang dipikul oleh sang ayah ke pundak suami. Karena begitu besar tanggung jawab suami, wajar saja besar pula hak suami. Di antara hak suami adalah istri taat pada suami selama suami tidak menyuruh bermaksiat pada Allah. Ini keseimbangan. Bahkan kita ingat pesan Nabi, "Lau kuntu amiran ahada", kalaulah boleh kusuruh seseorang ayyasjuda li ahadin, untuk sujud pada orang lain, la amartun nisa, pasti kusuruh para istri tasjuda li azwajihin, untuk sujud pada suami mereka. Ini kalau boleh, kusuruh mereka sujud pada suami. Tapi jelas tidak boleh. Ini menunjukkan besar hak suami. Kenapa? Besar pula tanggung jawabnya. Sehingga tadi tampak pelajaran kedua bagi kita, wanita ternyata tidak dilarang bekerja dalam Islam selama terjaga kehormatan dirinya, dan bagi yang telah bersuami mesti meminta izin pada suaminya. Hormat ya Allah. Pelajaran terakhir kita lihat pada ayat tadi. Fasaqalahuma, maka dia Nabi Musa alaihissalam memberikan minum pada hewan ternak dua wanita tadi. Langsung Nabi Musa turun tangan menolong, menunjukkan betapa beliau ringan tangan orangnya. Padahal ini bukan kampung beliau baru datang di situ. Kerabat belum ada, kenalan belum ada, tapi beliau tidak ragu-ragu turun tangan. Fasaqalahuma, maka dia memberikan minum pada hewan ternak mereka berdua. Tsumma tawalla ila zilli, kemudian dia beralih ke tempat yang teduh. Kemudian terbayang oleh kita kondisi Nabi Musa alaihissalam saat itu, jalan jauh dari Mesir ke Madian, tentu lapar, haus, lelah, kerabat belum ada, mati Allah, keluarga juga tidak ada di situ. Tapi kemudian beliau setelah menolong dua wanita tadi, tsumma tawalla ila zilli, kemudian dia beralih ke tempat yang teduh. Saat itulah kembali kita lihat beliau berdoa pada Allah. Apa doa beliau? Maqal, lalu dia berkata, Rabbu, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku ini terhadap anugerah yang engkau turunkan, aku ini faqir, aku sangat membutuhkan. Dari syarat lagi kita dengan ungkapan ini, kalau begitu turunkanlah anugerahmu, aku sangat membutuhkan. Hadirin, coba kita simak doa beliau ini. Ini doa yang menunjukkan betapa sangat tinggi adab beliau pada Allah. Memohon pada Allah, beliau tunjukkan kalau beliau itu memang sangat membutuhkan Allah. Rabbku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku ini terhadap anugerah yang kau turunkan, aku sangat membutuhkan.
Bukankah ini merupakan adab yang tinggi? Karena hadirin, terkadang termasuk diri ini, mungkin kita berdoa pada Allah tapi kita merasa tidak butuh Allah. Terkadang kita menyampaikan doa pada Allah lebih sekedar menyampaikan daftar keinginan, tapi hati tidak merasa butuh pada Allah. Apa bukti hati tidak merasa butuh pada Allah? Berdoa iya, tapi pongah tetap juga. Doa Nabi Musa, aku fakir, aku membutuhkan ya Allah. Pongah kita masalahnya. Doa beliau mengajarkan berdoa pada Allah itu memang mencampakkan kepongahan kita sebagai manusia. Kenapa? Kita fakir. Hadirin, kita periksa makna fakir, diantaranya bermakna membutuhkan yang lain dari dirinya, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Lawannya ghani, yang sering kita terjemahkan kaya. Ghani ternyata bermakna diantaranya tidak membutuhkan apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Dia tidak butuh. Itu yang ghani. Dalam hubungan manusia dengan Allah, yang ghani itu hanya satu, Allah. Selain Allah, fakir. Kita ini fakir. Kita ini sangat membutuhkan di luar diri kita. Kalau begitu, bila kita sadar kita fakir, maka tentu tadi kita bicarakan dalam berdoa saja campakkan kepongahan kita. Kita fakir, suami fakir pada istri, istri fakir pada suami. Kenapa? Suami butuh istri, istri butuh suami. Sesama yang fakir dilarang saling menindas, dilarang saling memaki. Karena bukankah suami butuh istri? Bukan suami namanya kalau tidak punya istri. Bukan istri namanya kalau tidak punya suami. Sesama yang fakir dilarang saling memaki. Andai kata suami istri sadar bahwa dia butuh yang lain, maka tentu dia berusaha keras untuk tidak memaki. Suami tidak menampar istri, istri tidak merasa lebih hebat dari suami hanya karena gajinya lebih tinggi dari gaji suaminya. Fakir. Sesama yang fakir dilarang saling menindas. Sesama biskota saja dilarang saling mendahului. Pemimpin itu fakir terhadap yang dipimpin. Yang dipimpin fakir terhadap pemimpinnya. Sehingga apa? Sesama yang fakir juga dilarang saling menindas. Ambil contoh, bila ada di antara kita menjadi pemimpin di bidang keuangan, tolong sadarkan diri kita, Anda butuh yang Anda pimpin, sehingga jangan semena-mena memblokir rekening orang tanpa jelas apa kesalahan orang. Wahai siapapun yang memegang jabatan di bidang ini, pemimpin di bidang keuangan, renungkan kembali, mudah bagi Anda memblokir rekening-rekening rakyat kecil termasuk di dalamnya, tapi mengapa begitu sulit Anda melepaskan rekening mereka? Padahal jelas mereka hanya orang biasa, rakyat kecil yang menyimpan uangnya sekedar menabung untuk sekolah anaknya. Kalau Anda ingin blokir itu rekening para koruptor di negeri ini. Tapi mengapa semena-mena? Sesama yang fakir dilarang saling menindas. Adik kakak itu fakir, sehingga wahai adik, wahai kakak juga jangan saling menindas. Apa contoh saling menindas? Dalam urusan waris, jangan saling menindas. Hadirin, kita temukan pertanyaan dan terakhir di sini, bolehkah harta waris kami paksa bagi rata di antara kami beradik kakak? Ya, ambil contoh wafat ayahnya, ternyata yang tinggal ahli waris hanya anak-anaknya saja, laki-laki dan perempuan. Pertanyaan tadi, bolehkah dipaksa bagi rata? Hadirin, ingat dulu kita di dalam waris Islam, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Jatah satu anak laki-laki sama dengan jatah dua anak perempuan. Artinya bila punya 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki, berarti bagi 7 bagian. 1 bagian untuk 1 orang anak perempuan, 3 anak perempuan berarti sudah 3/7. 1 anak laki-laki 2 bagian, 2 anak laki-laki berarti 4/7 totalnya.
Jelaskan dulu, selesaikan dulu hak masing-masing, dudukkan dulu sehingga masing-masing tahu berapa haknya. Lalu setelah itu bila masing-masing mereka ridho, ayo kita bagi rata saja. Kami ridho dan kami telah tahu hak kami, silahkan saja. Tasalluq namanya. Berarti sang laki-laki, anak laki-laki bersedekah pada anak perempuan, silahkan. Tapi bila ada yang tidak ridho, jangan dipaksa. Karena Al-Quran dan Sunnah telah memberikan tuntunan berapa hak masing-masing. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, bolehkah dipaksa bagi rata? Selesaikan dulu urusannya, baru kemudian ditanyakan ridho tidak ridhonya. Karena hadirin, atas dasar biar kami harmoni beradik kakak, dipaksa bagi rata, lupa kita, itu cikal bakal hancurnya hubungan adik kakak. Adik kakak fakir, sesama yang fakir dilarang saling menindas. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini diantara doa Nabi Musa alaihissalam. Rabb, sesungguhnya aku ini terhadap anugerah yang engkau berikan, aku fakir, aku sangat membutuhkan. Adab yang tinggi pada Allah. Itu pelajaran terakhir kita siang ini. Pelajaran kedua tadi kita tangkap, wanita tidak dilarang bekerja dalam Islam selama terjaga kehormatan dirinya. Dan bagi yang telah bersuami, hendaklah dia meminta izin pada suaminya. Pelajaran pertama juga kita bercermin dari doa Nabi Musa tadi. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Rabbu, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita lanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.